Sultan Agung versus Jepekun. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain, yang pertama ada mempersatukan seluruh tanah Jawa, dan yang kedua mengusir kekuasaan asing dan bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yakni yang pertama, tindakan monopoli yang dilakukan VOC. Yang kedua, VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Yang ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan yang terakhir, yang keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tahun 1628, Sultan Agung mempersiapkan pasukan Mataram dengan segenap persenjataan dan perbekalan untuk menyerang pasukan VOC di Batavia. Pada waktu itu yang menjadi gubernur jenderal VOC adalah Jenderal Peter John Kun. Pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Temenggung Baureksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos-pos pertahanan, tetapi kompeni VOC terus berusaha menghalang-halangi. Akibatnya, pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindarkan. Di tengah-tengah peperangan, pasukan Mataram yang lain berdatangan seperti pasukan di bawah Temenggung Sura Agul-Agul yang dibantu oleh Kiai Dipati Mandurareja. Datang pula laskar orang-orang Sunda di bawah pimpinan Dipati Ukur. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia di berbagai tempat. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. Tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya jauh lebih unggul, sehingga dapat memukul mundur semua lini kekuatan pasukan Mataram. Temenggung Baureksa gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Sultan Agung tidak lantas berhenti dengan kekalahan yang baru saja dialami pasukannya. Ia segera mempersiapkan serangan yang kedua. Belajar dari kekalahan terdahulu, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan seperti di Tegal dan Cirebon. Tahun 1629, pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Sebagai pimpinan pasukan Mataram dipercayakan kepada Tumenggung Singranu, Kiai Dipati Juminah dan Dipati Purbaya. Ternyata informasi persiapan pasukan Mataram diketahui oleh VOC. Dengan segera VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan pasukan Mataram. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Pasukan Mataram pantang mundur dengan kekuatan pasukan yang ada terus berusaha mengepung Batavia. Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Hollandia. Berikutnya, pasukan Mataram mengepung benteng Bomel, tetapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Pada saat pengepungan benteng Bomel, terpetik berita bahwa Jepekuen meninggal. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 September 1629. Dengan semangat juang yang tinggi, pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Dalam situasi yang kritis, ini pasukan VOC semakin marah dan meningkatkan kekuatannya untuk mengusir pasukan Mataram. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, akhirnya dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua juga mengalami kegagalan. Tokoh-tokoh yang terlibat ada 4, yaitu Jan Peter John Kun, Sultan Agung, pasukan Mataram, dan VOC.
Saat kerajaan Mataram mengepung benteng Bomel, terdengar berita kalau Jenderal VOC saat itu, yaitu J.V. Cohen, sudah meninggal. Kejadian ini terjadi di tanggal 21 September 1629. Dalam situasi yang sudah sangat kritis, Belanda semakin marah dan semakin brutal dalam menghadapi serangan Mataram. Dengan menyiapkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, Belanda dapat menangkal serangan dari Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya kembali ke Mataram. Kegagalan Sultan Agung. Penyebab utama kegagalan serangan Mataram terhadap VOC tahun 1629 adalah dibakarnya lumbung padi pasukan Mataram oleh Belanda. Akibatnya, pasukan Mataram kekurangan bahan makanan dan kelelahan sehingga memilih untuk mundur. Strategi serangan pasukan Sultan Agung di Batavia pada tahun 1628 adalah dengan membendung Sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Meski strategi ini berhasil membuat pihak VOC terjangkit wabah kolera, tetapi dominasi Belanda belum bisa dipatahkan. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Mundurnya perlawanan Mataram terhadap Belanda di Batavia disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kekalahan persenjataan, stamina pasukan terkuras, dan kekurangan bahan makanan. Kegagalan pasukan Mataram menyerang Batavia membuat VOC semakin berambisi untuk terus memaksakan monopoli dan memperluas pengaruh di daerah-daerah lain.